Hari ini tujuan aku adalah mengulas buku. Nah, sebelum itu aku mau memperkenalkan diriku dulu. Namaku Putusari Naila Pratnyani, sering dipanggil Naila. Aku berasal dari Bali. Aku sekolah di SD Negeri 2 Tukan Mungge. Umurku 9 tahun. Dan aku kelas 3. Nah, kalau udah tahu nama aku, sekarang kita langsung ke identitas buku yang mau aku ulas. Ini dia bukunya. Bukunya berjudul Teman Baik. Penulisnya Yuniar Khairani dan ilustratornya Happy Rose. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2023. Nah, ayo kita ulas. Jadi, ada seorang anak bernama Arai. Ada seekor kucing bernama Sepi. Mereka tidak saling kenal, tapi mereka nasibnya sama. Arai tidak punya teman karena ia malu dan takut. Sama seperti Sepi. Sepi tinggal di gang buntu. Sepi menghindari orang-orang karena mungkin ia ingin tenang dan tentram. Ia tidak ingin diganggu. Nah, Arai yatim piatu. Ia tidak punya ayah dan ibu. Sepi mencari makan, itu pun kalau ia beruntung. Sepi harus berebut, tapi ia kalah karena kakinya tidak sama rata. Yang satu pendek, yang satu panjang. Sepi tinggal bersama neneknya. Dan hidup Sepi dan Arai tenang, tentram, damai. Tapi tidak dengan kalau ada 3 pembuli yang mengganggu Sepi dan Arai. Sepi kakinya ingin diluruskan dengan cara mengikat kakinya dan digelantung. Kalau Arai, ia diejek-ejek karena ia tidak ingin bermain dengan pembuli-pembuli itu. Oh iya, aku jadi teringat tentang kucingku. Jadi, dulu kucingku itu terlantar. Ia harus berebut makanan. Pada akhirnya, ia juga kalah seperti Sepi. Ada juga yang membuli kucingku. Kucingku ingin diberi makan dengan pembuli. Tapi sebelum saja kucingku memakan, sudah diambil lagi. Dan kucingku hampir diceburkan ke got yang berisi air. Aku langsung menyetop mereka. Dan aku bawa pulang. Aku rawat sampai sekarang. Jadi kucingku sekarang sudah bisa makan dengan tenang. Kucingku sekarang sudah aman bersamaku. Ah iya, kalian juga harus baca buku ini ya, karena warnanya bagus, gak terlalu gelap. Terus juga Sepi dan Arai kompak. Gambarnya juga detail banget loh. Oh iya, pelajaran yang bisa diambil dari buku ini adalah sahabat tidak selamanya manusia. Kalian kalau mau baca buku ini juga, kalian bisa ke www.budi.kemendikdasmen.go.id. Segitu aja dari saya. Salam literasi. Dadah semua. Anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong. Halo teman-teman, kenalin nama aku Putusari Naila Pratnyani. Aku kelas 3 di SD Negeri 2 Tukan Mungge. Teman-teman, lihat deh, di samping aku ini ada Lala. Lala adalah kucing kesayanganku sekaligus teman baikku di rumah. Kalian punya hewan peliharaan juga nggak? Tahu nggak? Kemarin aku habis baca sebuah buku.
Nah, pas aku baca-baca, aku langsung kaget karena ceritanya mirip banget sama aku dan Lala. Nah, sebelum aku cerita lebih lanjut, aku bakalan ngenalin identitas bukunya dulu nih. Nah, ini dia bukunya. Bukunya berjudul Teman Baik. Penulisnya adalah Kak Yuniar Khairani. Ilustratornya adalah Kak Happy Rose. Adapun penyutingnya adalah Kak Retno Utami. Buku hebat ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2023. Nah, ayo kita ulas. Di buku ini ada seorang anak bernama Arai. Ada seekor kucing bernama Sepi. Mereka gak saling kenal, tapi nasib mereka sama-sama sedih. Arai adalah anak yatim piatu. Arai sangat pemalu dan penakut banget sampai-sampai ia nggak punya teman buat diajak bermain, berbagi cerita atau main bareng di rumah. Aduh, aku nggak bisa ngebayangin gimana rasa sepinya jadi Arai. Sepi si kucing kecil yang tinggal di gang buntu. Kasihan sekali Sepi, kakinya yang satu panjang yang satu pendek, jadinya jalannya pincang. Sepi susah untuk berlari kencang untuk mencari makanan. Kalau ada makanan pun ia harus berebut dengan kucing lain yang lebih kuat. Aduh, aku gak bisa ngebayangin gimana rasa laparnya perutnya Sepi setiap hari. Apalagi ada 3 anak usil yang suka mengganggu mereka. Arai diejek-ejek karena suaranya terbata-bata atau gagap. Padahal kan bukan itu kemauannya Arai bicara seperti itu. Sepi kakinya ingin diluruskan dengan cara diikat dan digantung. Aduh, itu kan sakit banget. Harusnya kan mereka nolongin, bukan malah disakitin. Oh ya, cerita ini tadinya membuatku teringat tentang Lala. Lala juga dulu kucing terlantar loh, sama seperti Sepi. Lala harus berebut makanan dengan kucing lain. Pada akhirnya Lala juga kalah. Ada juga yang mengganggu Lala. Lala ingin diberi makan, tapi sebelum dimakan oleh Lala malah diambil lagi. Bahkan Lala hampir diceburkan ke got yang berisi air. Aku langsung memberhentikan mereka, aku ambil Lala dan aku bawa pulang. Lihat deh, sekarang Lala sudah bisa makan dengan tenang. Kini Lala sudah aman bersamaku. Oh iya, kalian juga harus baca buku ini ya, karena menurutku banyak banget keunggulannya. Pertama, warnanya bagus, ceritanya juga seru, dan gambarnya juga detail banget loh. Jadinya kita nggak akan bosan buat melihat gambar ini terus. Kedua, cerita ini mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan sayang sesama makhluk hidup. Tapi menurutku ada sedikit kekurangan nih. Harusnya 3 anak usil itu mendapatkan akibat seperti dijauhi teman, agar pembaca lain tahu bahwa usil itu perbuatan yang tidak baik dan bisa menyakiti hati serta fisik orang lain. Pelajaran berharga yang aku dapat dari buku ini adalah sahabat tidak selamanya manusia. Hewan pun bisa jadi sahabat kita kalau kita tulus menyayanginya. Dari buku ini aku belajar, lebih baik kita saling menolong daripada kita usil. Karena yang awalnya kita sendiri, kita bisa mendapatkan teman yang banyak dan baik. Ingat ya teman-teman, menghargai perbedaan itu penting dan berbagi kebaikan itu indah. Aku mau ngasih rating nih ke buku ini. Dari 5 bintang aku kasih 4 bintang. Yeay! Kalau kalian mau baca buku ini juga, kalian bisa langsung ke budi.kemdikdasmen.go.id. Segitu saja dari saya, salam literasi. Dadah semua, dadah juga dari Lala. Putar berputar, berputarlah kincir anginku. Bentukmu sederhana, tapi kamu sangat berguna. Halo, selamat pagi Kakak Dewan Juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putusari Naila Pratnyani. Saya kelas 3 dari SD Negeri 2 Tukat Mengge. Hari ini Naila ingin berbagi cerita nih tentang sebuah buku yang mengajarkan bahwa ide sederhana bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Teman-teman, siapa yang pernah bermain kincir angin? Menurut kalian, apakah angin hanya enak untuk bermain saja? Bagaimana kalau ternyata angin bisa membantu sebuah kampung? Wah, pasti seru ya?
kita ulas. Judul buku ini adalah Kampung Kincir Angin. Buku ini ditulis oleh Kak Dian Onassis, diilustrasikan oleh Kak Hani Nabila Suryani, dan disuting oleh Kak Saprudin Fadlil Syah. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Cetakan pertama pada tahun 2026 dan terdiri atas 32 halaman. Buku ini bercerita tentang sebuah kampung yang selalu terang. Di sana tinggal Vin dan adiknya Cha. Vin suka membaca, membuat kincir angin, dan yakin bahwa suatu hari listrik bisa saja hilang. Suatu hari gempa di bawah laut merusak kabel listrik, sehingga kampung jadi gelap. Cara untuk membantu, tetapi usahanya tidak selalu berhasil. Bahkan sebelum berhasil, pernah gagal dan tertawakan. Menurut Naila, Vin adalah anak yang berani mencoba dan tidak mudah menyerah. Saat keadaan kampung semakin sulit, muncul sebuah harapan baru. Nah, bagaimana? Punya sendiri ya. Cerita ini mengingatkan pada pelajaran materi bab 4. Guru mengajari Naila dan teman-teman kelas 3 untuk membuat kincir angin dari kertas. Naila dan teman-teman diizinkan berlari di halaman sekolah sambil memegang kincir angin buatan kami. Dari kegiatan itu, Naila belajar bahwa angin memiliki tenaga yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Naila sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca ya. Pertama, gambar-gambarnya menarik. Saat kampung masih terang, warnanya terasa ceria. Ketika listrik padam, warna dan ekspresi tokohnya membuat Naila lebih memahami suasana cerita. Kedua, bahasanya sederhana sehingga mudah dipahami. Ketiga, ceritanya seru banget loh yang membuat Naila ingin membaca terus sampai halaman terakhir. Namun ada sedikit kekurangan nih. Akan lebih lengkap jika di bagian akhir ada satu halaman yang menjelaskan secara sederhana bagaimana cara membuat kincir angin yang menghasilkan listrik. Sehingga teman-teman yang membaca juga bisa membuatnya di lingkungan masing-masing. Dan nantinya teman-teman juga bisa membawa perubahan seperti Vin. Pelajaran berharga yang Naila dapat dari membaca buku ini adalah jangan takut mencoba, rajin belajar, hemat energi, dan suka bekerja sama. Yuk teman-teman, mulai hari ini kita menjadi anak yang tidak takut mencoba, rajin belajar, hemat listrik, dan suka bekerja sama. Siapa tahu ide sederhana ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, sekarang Naila mau ngasih nilai nih untuk buku ini. Dari 5 bintang, Naila kasih 4 bintang. Yeay! Kalau teman-teman ingin membaca buku ini juga, kalian bisa kunjungi website Budi Kemdikdasmen ya. Segitu saja ulasan buku yang dapat Naila sampaikan. Salam literasi. Terima kasih Kakak Dewan Juri dan teman-teman. Sampai jumpa.